keadaan hidup saya sudah semakin jauh dari Tuhan. Saya orang Kristen tapi suami saya itu suka itu loh Kak, ke dukun, juga suka gimana ya Kak ya, kalau orang Batak ya bilang ini apa mamele-mele gitu loh Kak. Jadi saya pikir itu kan kalau menurut kekristenan itu ya sejenis penyembah berhala. Kalau ada sakit atau Yang mau apa dia ditanya selalu apa? ke Yang mau dukun. ditanya apa? Yang mau ditanya gini Kak, soalnya kan saya ngambil tindakan itu untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai karena saya merasa saya sudah semakin jauh dari Tuhan dan mereka selalu mengajak saya untuk berdukun dan mempercayai leluhurnya. Tapi suami saya ini Kak seorang Katolik, jadi saya menentang. Jadi saya nggak dianggaplah sama keluarga mereka. Jadi saya merasa gini aja Kak, kalau memang saya ini udah nggak dianggap keluarga atau gara-gara saya jauh dari Tuhan, mereka nggak pedulilah sama saya sama anak saya. Terus anak saya itu suka sakit-sakitan gitu loh Kak, suka sakit Berarti tapi fokus dulu. Saya nggak mau kemana-mana. Berarti Anda bercerai itu karena apa? ya satu masalah rumah tangga pribadi, tapi saya udah bertahan Kak sampai 16 tahun. Terus Oke, jangan nggak usah panjang-panjang. Anda bercerai karena memang Anda punya masalah pribadi dengan yang menceraikan itu Anda atau suami? sebenarnya sih gini Kak, saya yang ngambil keputusan duluan Oke, karena Anda yang menceraikan suami. Oke. ya Alasan lainnya apa? Yang bercerai itu alasan lain apa? karena saya gini Kak, mengambil gini, Tuhan pernah memperingati saya di mimpi saya sudah jauh tersesat. Saya ingat semua kelakuan saya terhadap keluarga saya juga udah jauh dan saya juga berpikir memang itu teguran dari Tuhan di mimpi saya. Tuhan bilang saya tersesat jauh. Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya waktu saya bersama. Gini, Bu. Jangan gunakan alasan itu untuk perceraian. Jangan ya. Yang mau saya tahu itu adalah yang membuat ibu bercerai itu apa? Itu dulu. Jangan kemana-mana. Jadi saya bisa kasih jawabannya to the point gitu loh. Oh iya, itulah Kak Elia, karena masalah keluarga ya Kak Elia tahulah kalau masalah keluarga ini sudah berat. Karena gini Ya, Kak, kalau Anda menceraikan suami karena masalah yang ada dalam keluarga, Anda berdosa. ya Karena itulah kamu Kak satu. karena ibu yang menceraikan. Iya, saya gini Kak Elia. Satu, saya kalau soal itu saya mungkin bisa bertahan, tapi di keyakinan saya sudah sangat kuat untuk berpisah karena di waktu saya meminta berpisah, saya punya tekad bulat. Terus di waktu saya memutuskan untuk bercerai, saya sudah ambil keputusan bagus. Terus saya merasakan semuanya, masa apa kepribadian saya, anak saya juga sudah mulai membaik. Masalahnya Kak, semenjak kami bersama anak saya sakit terus, dimimpiin roh-roh jahat, mau dijadikan tumbal, mau di ini, saya juga gitu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. JL dulu deh. Shalom. Oh, apa? Oh. JL, jangan keluar dari aplikasi JL. Halo, selamat malam JL. Oh, tidak ada. Silakan Rilo, Peter. Salam. Rilo. Kalau nggak ada, biar kita ganti ke yang lain. Oke, nggak ada juga. Silakan si manis. Selamat malam.
Shalom, shalom Kak. Selamat malam, shalom Iya, salam. Kak. Ya, silakan. Mau tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Jaslan, selamat malam. Malam Kak, Ya, Jaslan. malam Kak, malam Selamat Kak, malam. shalom shalom. Malam Kak, Ya, Jaslan. malam Kak, malam Kak, shalom shalom. Malam Kak. Sebelum naik teman-teman tolong cek perangkatnya ya, biar nggak mengganggu. Banyak yang ini soalnya. Silakan Wati. Ya, halo Kak Elia. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gini Kak Elia, saya seorang Kristen Protestan, mau nanya sedikit Kak Elia soal kehidupan saya. Saya sudah pernah berumah tangga dan saya bercerai. Jadi karena mungkin saya ini orang ya yang kurang percaya kepada agama saya sendiri. Tapi saya mau nanya Kak, kalau di agama Kristen itu kan perceraian kan dilarang. Wah. Nah, jadi saya mau nanya, saya meninggalkan suami saya bukan karena masalah pribadi, tapi ada masalah tentang keyakinan iman, dan saya melakukan itu karena niat saya bukan karena saya egois gitu Kak, tapi saya melakukannya karena alasan saya sudah tersesat di dalam kekristenan, karena saya ini orangnya gimana ya Kak ngomongnya, bisa dibilang saya ini kurang percaya, tapi saya pernah bermimpi Tuhan bilang sama saya ini sudah tersesat. Saya pernah Kak ketabrak mobil, terus ada yang nolong saya nggak jadi kecelakaan dan saya nggak jadi tertabrak gitu. Jadi saya mengambil keputusan bahwa mimpi saya itu adalah suatu teguran dari Tuhan. Jadi saya ambil kesimpulan karena keadaan hidup saya sudah semakin jauh dari Tuhan. Saya orang Kristen tapi suami saya itu suka itu loh Kak, ke dukun, juga suka gimana ya Kak ya, kalau orang Batak ya bilang ini apa mamele-mele gitu loh Kak. Jadi saya pikir itu kan kalau menurut kekristenan itu ya sejenis penyembah berhala. Kalau ada sakit atau Yang mau apa dia ditanya selalu apa? ke Yang mau dukun. ditanya apa? Yang mau ditanya gini Kak, soalnya kan saya ngambil tindakan itu untuk mengakhiri rumah tangga atau bercerai karena saya merasa saya sudah semakin jauh dari Tuhan, dan mereka selalu mengajak saya untuk berdukun dan mempercayai leluhurnya. Tapi suami saya ini Kak seorang Katolik, jadi saya menentang, jadi saya nggak dianggap lah sama keluarga mereka. Jadi saya merasa gini aja Kak, kalau memang saya ini udah nggak dianggap keluarga atau gara-gara saya jauh dari Tuhan, mereka nggak peduli lah sama saya, sama anak saya. Terus anak saya itu suka sakit-sakitan gitu loh Kak, suka sakit. Berarti Tapi fokus dulu. Saya nggak mau kemana-mana. Berarti Anda bercerai itu karena apa? ya satu masalah rumah tangga pribadi, tapi saya udah bertahan Kak sampai 16 tahun. Terus Oke, jangan, nggak usah panjang-panjang. Anda bercerai karena memang Anda punya masalah pribadi dengan yang menceraikan itu Anda atau suami? sebenarnya sih gini Kak, saya yang ambil keputusan duluan. Oke, Karena- Anda yang menceraikan suami. Oke. Ya, Alasan lainnya apa? Yang bercerai itu alasan lain apa? karena saya gini Kak, mengambil gini, Tuhan pernah memperingati saya di mimpi saya sudah jauh tersesat. Saya ingat semua kelakuan saya terhadap keluarga saya juga udah jauh, dan saya juga berpikir memang itu teguran dari Tuhan di mimpi saya. Tuhan bilang saya tersesat jauh, Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya waktu saya bersama. Gini, jangan gini Bu.
jangan gunakan alasan itu untuk perceraian. Jangan ya. Yang mau saya tahu itu adalah yang membuat ibu bercerai itu apa. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Jadi saya bisa kasih jawabannya to the point gitu loh. Oh iya, itulah Kak Elia, karena masalah keluarga ya Kak Elia tahulah kalau masalah keluarga ini sudah berat. Karena gini Ya, Kak, kalau Anda menceraikan suami karena masalah yang ada dalam keluarga, Anda berdosa. ya Karena itulah Kak kamu satu. karena ibu yang menceraikan. Iya, saya gini Kak Elia. Satu, saya kalau soal itu saya mungkin bisa bertahan, tapi di keyakinan saya sudah sangat kuat untuk berpisah karena di waktu saya meminta berpisah, saya punya tekad bulat. Terus di waktu saya memutuskan untuk bercerai, saya sudah ambil keputusan bagus. Terus saya merasakan semuanya, kepribadian saya, anak saya juga sudah mulai membaik. Masalahnya Kak, semenjak kami bersama, anak saya sakit terus, dimimpiin roh-roh jahat, mau dijadikan tumbal, mau di ini, saya juga gitu. Jadi gini, saya ngambil keputusan itu bukan hanya masalah pribadi, tapi masalah iman saya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah pernah saya. Berarti suami Anda melakukan penyembahan berhala begitu ya? Iya, saya mau nanya Kak, kan itu apa saya itu ngambil keputusan yang salah? Karena Kak, saya udah rasakan semenjak saya itu mengambil keputusan, hidup saya semakin tenang, jiwa saya pun juga tenang, anak saya juga sudah ada perubahan, sudah jadi anak yang menghormati orang tua. Oke, cukup di situ. Oke. Masalah Anda bercerai, Anda berdosa. Itu berdosa. Ya. Oke, Kak. Tapi tentang bagaimana sikap Anda ke depannya karena sudah bercerai, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 11 dikatakan begini. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada orang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Artinya begini Bu, dalam ayat 13 itu sudah diperingatkan Rasul Paulus bahwa kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman itu sama dengan penyembah berhala itu. Ya. Iya, Kak. Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan istri yang beriman itu, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya sedang mengatakan bahwa dalam kasus ibu nggak boleh menceraikan suami. Karena konteksnya itu di sini, kalau ada seorang istri bersuamikan seseorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Iya. Masalahnya gini juga kayak dia. Begini, dengar dulu. Ya. Jadi kalau Anda sudah bercerai, pilihan Anda itu hanya dua, yaitu hidup tanpa suami, atau yang kedua berdamai dengan suami. Hanya itu saja. Yang lain-lain, apapun alasannya, yang lain-lain perceraian itu tetap salah. Jadi mau Anda bilang karena begini, saya tidak mau dengar itu. Ibu telah berdosa dan ibu harus minta ampun sama Tuhan karena perceraian itu. Ya. Iya, Dan iya. kalau sekarang pilihannya adalah ibu bisa berdamai dengan suami untuk kembali, atau karena kalau memang ibu merasa seperti yang ibu katakan tadi bahwa saya merasa lebih baik bla 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 bla, dan karena Anda terlanjur menceraikan beliau, Anda harus hidup menyendiri. Pilihan hanya dua, hidup sendiri dengan anak-anak, tidak menikah lagi, yang kedua berdamai dengan suami. Oke, Itu Kak saja. Elia. Ya, terima kasih. Itulah Kak Elia, makanya saya menanya sama Kak Elia. Masalahnya saya ini Kak, gimana ya Kak? Saya sudah meninggalkan suami, hidup saya itu banyak diubahkan karena saya sudah sering mengajak suami untuk meninggalkan semua, malah saya mau dibunuh gitu loh Kak. Ya, pokoknya jangan menikah lagi, hidup bersama dengan anak-anak atau berdamai dengan suami, gitu ya. Iya Kak. Iya Kak. Itulah Kak, saya mau nanya sedikit. Karena nggak ada pembenaran alasan cerai itu, nggak ada Bu. Mau ibu bilang ini itu nggak ada.
Ya, Jadi mau oke bilang Kak. apapun itu nggak ada. Tapi sekarang pilihannya karena sudah bercerai, pilihan ibu adalah hidup sendiri bersama dengan anak-anak, yang kedua berdamai dengan suami. Gitu ya. Iya, iya, iya Kak Elia. Ini Kak mau nanya sedikit lagi Kak. Ini soalnya ya soal mimpi saya ini Kak. Saya itu ketemu sama Tuhan itu seperti saya dikembalikan kembali hidup. Soal terjadi kecelakaan itu Tuhan kuat menegur saya. Tuhan bilang gini sama saya, kamu belum waktunya di sini, kamu harus pulang. Ada waktunya kamu di sini, nanti saya panggil. Terus hiduplah dengan rencanaku dalam hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Janganlah kau pergi lagi ke tempat yang gelap. Jadilah terang. Tuhan bilang gitu. Saya mikir Kak, memang kalau ini Tuhan, putusan dari Tuhan, saya lakukan. Saya sudah jalani Kak, hidup saya ini semakin tenang, jiwa saya, anak saya juga nggak pernah lagi sakit. Terus Tuhan buka jalan dan hati saya juga semakin mendekatkan kepada Tuhan. Saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Saya juga belajar taat. Karena selama ini Kak, saya sudah bingung mau ikut suami atau ikut Tuhan. Karena pernah ada pendeta bilang, kalau suami kita seperti itu, kita mendoakan. Saya sudah berusaha Kak berdoa, tetapi malah saya yang mau dibunuh, dan juga saya mau diguna-guna sama dia, karena itu pengaduan dari anak saya. Anak saya bilang, saya dengar bapak pernah ngomong sama keluarganya, dia mau guna-guna mama, tapi mama nggak pernah kena guna-guna. Mereka bilang kayak gitu, dia dengar sendiri. Jadi saya ajarkan juga anak saya untuk berdoa dan juga nggak ikut-ikutan sama bapaknya, supaya anak saya itu seperti Kak Ila bilang, penyembahan berhala itu kan memang itu dosa besar. Terus supaya kutuk itu tidak berlanjut, saya berusaha mendidik anak saya, memperjuangkan anak saya sampai sekarang. Itulah Kak yang saya mau tanya. Memang saya tahu itu perceraian itu adalah salah, tapi kalau memang ini karena menyangkut iman dan keselamatan anak dan jiwa saya kepada Tuhan, saya ambil, karena saya hidup di dunia ini bukan Jadi karena Anda sekarang minta ampun sama Tuhan, Anda berdoa hidup sendiri bersama dengan anak-anak, atau berdamai dengan suami. Itu pilihannya ya. Oke, iya. Terima kasih Kak Elia. Oke, Oke, ya. terima kasih. Salam. Shalom, shalom. Oke, terima kasih Kak ya. Oke. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.